saya pergi ke tukang jahit. Senin malam. Ya, saya pergi ke tukang jahit. Tujuan saya pergi ke tukang jahit itu bukan untuk menghotbain dia. Tapi tujuannya apa kalau ke tukang jahit? Untuk jahit celana. Ya, jahit celana. Jadi saya bawa 3 potong celana. Tujuannya adalah kakinya karena kepanjangan, jadi supaya dipendekin supaya pas. Lalu saya sampai di situ, tukang jahit itu sedang melihat ke satu mesin jahit yang elektrik, ya, sedang mencoba mesin jahit yang elektrik. Lalu saya bilang, "Bang, saya mau jahit, mau potong ini celana." Oke. Ya, dia terima celananya, kemudian dia mulai potong satu-satu. Begitu saya duduk, datanglah ibu-ibu jahit, bapak-bapak jahit, mau serah kasih punya mereka dijahitin. Nah, kemudian mereka pulang, kan tinggal kami berdua. Itu tukang jahit yang di pinggir jalan ini, yang di depan SD 03, 06 ya. 06. Oh, habis. Yang setelah Alfamart itu ya, Alfamart itu kemarin. Nah, sembari jahit, dia lihat saya bilang gini, "Bapak pendeta ya? Kok tahu?" Ya, selain pendeta apa? Saya bilang, "Saya ngajar." "Oh, dosen ya?" "Dosen ya?" "Iya." Akhirnya saya duduk. Dia bilang gini, Bang, dia bilang, "Bang, saya mau tanya sesuatu. Boleh nggak? Tapi jangan tersinggung ya." Dia bilang, "Saya mau tanya sesuatu." "Apa itu pertanyaannya?" "Kenapa ya orang sering bilang ada juru selamat, kemudian dibilang Yesus itu juru selamat? Emang mau diselamatin apanya sih? Apa yang mau diselamatin? Terus kenapa mesti diselamatin?" Wah, ketika mendengar itu saya agak terdiam sebentar. Ini luar biasa ini Bapak ini ya. Nah, singkat cerita, saya akhirnya menjelaskan tentang keselamatan itu. Manusia jatuh dalam dosa, kemudian semua manusia untuk diselamatkan dari dosa itu. Bukan hanya orang Kristen aja, tapi semua manusia ya. Iya, semua manusia, termasuk abang juga. Ya, dia bilang, maaf aja ya, saya ini Islam, tapi saya nggak fanatik. Kalau Bapak nanti Natalan, saya boleh datang kan, salaman di rumah Bapak? Boleh aja, boleh. Nah, akhirnya singkat cerita, ketika saya menjelaskan, dia bilang gini, "Saya pernah tanya orang, ada banyak orang Kristen datang ke sini jahit. Saya tanya mereka tentang kenapa ada juru selamat itu. Mereka tidak menjelaskan. Malah ada satu bilang gini sama saya, Bapak mesti beriman dulu," katanya. "Mesti beriman dulu baru nanti bisa mengerti," katanya. "Kalau belum beriman, saya bingung. Saya ini kan orang beriman," katanya. "Saya orang beriman. Kenapa sih disuruh beriman lagi?" Ya sudah, akhirnya terus ya ngobrol, dan dia tertarik banget, senang banget, ya senang. Dan akhirnya celana yang 3 biji itu, yang harusnya dijahit dalam waktu dekat, waktu singkat, dibikin jadi panjang sekali karena kami ngobrol berdua. Dan orang nggak datang ya? Orang datang, tapi begitu orang datang, dia terima, terus dia bilang, nanti ya, Oh. ngambilnya nanti ya. Sih. Saya berpikir begini, kadang-kadang Tuhan bekerja, tidak harus melalui mimbar.
Kadang kita udah khotbah sekencang mungkin ini Pak, tapi yang bertobat sedikit. Ini orang luar biasa. Memang ayat ini bilang gini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Lalu dia bilang gini sama saya, Pak, boleh nggak aku minta Alkitab? Dia, boleh nggak aku minta Alkitab? Biar saya baca, supaya saya, karena kan katanya di situ ada bilang satu-satunya Yesus, satu-satunya jalan, satu-satunya. Saya pengen tahu. Nah, saya tanya, tinggal di mana? Tinggal di Gang Mawar. Nah, tinggal di Gang Mawar. Dan dia bilang, tiap hari aku dikirimin firman Tuhan, firman. Dari siapa? Pendeta juga. Ini nih, tadi malam dia tunjukin ke saya. Ini pendetanya, kenal gak? Oh, saya kenal banget ini pendetanya. Ternyata Ibu Wiwi itu. Wiwi ini Gang Mawar, gitu. Tiap hari dikirimin firman terus. Saya baca katanya, saya baca. Tapi saya nggak, yang dia kirim itu saya baca, saya nggak ngerti. Nah, ya puji Tuhan, mudah-mudahan dia baca Alkitab itu. Tadi malam dia taruh aja Alkitab di atas gerobaknya, kan dia pakai gerobak kan, kain-kain yang ini ditaruh dalam gerobak, terus dia simpan Alkitab. Tadi malam saya sama Esra dari perjalanan pramuka terus balik dari sana berdua, kasih Alkitab itu, terus saya minta difoto dulu sama Esra. Dia taruh aja dan Alkitab di atas gerobak itu. Terus datanglah satu Pak Ustaz ambil jahitannya. Dia bilang sama saya, ini Ustaz juga nih. Dia bilang, selamat malam Pak Ustaz. Ya, malam. Jahit ya Bung. Ustaz itu bilang, jahit ya Bung. Ya, jahit, sambil jahit kami ngobrol. Dia tahu aja Alkitab. Si Ustaz itu lihat Alkitab tapi diam aja. Jadi artinya ini, kadang-kadang Tuhan berbicara kepada orang-orang yang ya enggak, tanpa kita mesti setting gitu sedemikian rupa untuk, memang saatnya ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan. Ya Roh Kudus sudah mempersiapkan, sudah berbicara dan gitu. Ternyata dia suka. Aku suka itu lihat pendeta itu di TikTok itu, pendeta yang orang dari NTT itu katanya, orang NTT. Ternyata si Pak Esra Solo. Yang iya Pak, namanya Esra itu katanya. Oh, Esra Solo. Nah, saya suka dengar. Jadi ya kita doakanlah orang-orang seperti itu. Saya tanya namanya siapa Pak? Nama saya kayak presiden kita yang dulu. Siapa? Jokowi. Iya, namanya Jokowi. Namanya Jokowi. Jadi Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya tadi malam bawain Alkitab di Gideon itu yang ada bahasa Inggris. Dia lihat itu, ini bahasa apa ini? Saya bilang itu nggak usah dibaca, bacain bahasa Indonesianya aja. Ya. Harusnya tadi yang ada perjanjian lama. Ya. Harusnya yang ada perjanjian lama sesuai perjalanan dari awal. Ya, dia mintanya Injil. Dia bilang ya ini Injil. Baca dulu ini Injil. Nanti kalau sudah selesai baca, saya kasih lagi yang lebih besar lagi. Jadi baca itu. Tuhan datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita doakan ya, supaya ada orang-orang di belakangnya Pak Joko yang mencari tahu kebenaran,
Saya bilang agama itu tidak menyelamatkan. Ya. Yang menyelamatkan itu hanya Iman. Yesus Kristus. Iya. Jadi sudah tahu tentang arti itu selamat itu. Sudah, saya sudah mengerti katanya. Saya sudah mengerti tentang keselamatan itu. Ternyata diselamatkan dari dosa dan maut ya, neraka. Jadi artinya percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga, pasti. Dan tidak ada mudah-mudahan, pasti. Cuman saya belum doain. Belum terima Ada Yesus. waktu. Iya. Nanti saya akan datangi lagi, saya tanya. Mesti cari celana yang bolong supaya ada alasan. Iya. Tadi mana celana birunya Esra, saya bawa lagi ke situ supaya ada alasan kan. Jahit. Berani nggak ngomong? Berani nggak ngomong? Ya. Ya mau berani aja. Ini sharing aja supaya kita doakanlah orang-orang seperti itu. Iya. Karena ternyata di dunia ini banyak sekali orang yang mencari kebenaran, Ya, haus. yang haus. Ibarat kayak tanah gersang itu, dia nggak tahu, hatinya penuh dengan kekeringan. Saya itu katanya, saya jalani ibadah kami tapi hati saya kosong. Kosong. Nah itu, jadi memang setiap manusia itu di dalam hati yang paling dalam itu ada kekosongan yang harus diisi. Dan itu hanya diisi dengan Tuhan Yesus, dengan kebenaran. Baik, itu saja. Tuhan berkati kita semua.